Amin, haleluya, selamat pagi semua. Senang bersama dengan saudara untuk kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak saudara mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah di minggu yang indah ini ya Bapa. Kami dapat bersyukur, kami dapat menerima sesuatu daripada-Mu. Itulah kami datang ya Bapa, dan kami yakin percaya bahwa kami memiliki kemenangan. Ada pesan yang membangun iman percaya kami, dan kami hanya mau bersandar Tuhan di dalam Engkau, dan Kau yang menuntun kehidupan kami, dan kami yakin percaya kuasa Roh-Mu Tuhan hadir tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami mau katakan amin. Kita akan pujian bagi Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita mau bersuka cita bagi Dia lewat pujian kita. Kita mau katakan kita lebih dari pemenang dari segala perkara. Haleluya. Mari bersuka cita bagi Dia. Amin. Haleluya. Katakan pujian bagi Tuhan. Kita mau kibarkan puji dan kemuliaan bagi namanya. Lebih dari pemenang. Dari pemenang dari segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dari segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah baginya, Yesus Raja segala raja. Kami katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami percaya dalam Engkau Tuhan, atas segala kuasa. Untuk kami datang untuk memuji Engkau, kami datang memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu dalam hidup kami. Dari segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah baginya, Yesus Raja, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah baginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Haleluya. Puji bagi Tuhan. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Dia. Mari kita pujian bagi Dia sambil bergantian. Lebih dari pemenang. Kita 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 lebih dari pemenang. Jika Allah
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibanggakan hatinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibanggakan hatinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Atas segala waktu dan kuasa-Mu, Tuhan, haleluya. Biar Allah berus kuasa-Mu, Tuhan, yang tercurah dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang hadir, Engkaulah Tuhan yang berkarya, Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Kami menyiapkan hati kami untuk menyembah Engkau, ya Bapa. Kami rindu hadirat-Mu berkarya di dalam setiap pribadi kami. Inilah kami, Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, di dalam rencana. Kami mau angkat pujian penyembahan kami di dalam Engkau, Tuhan. Kami memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau rela meninggalkan segalanya, Tuhan, di surga. Engkau datang ke untuk penebusan, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Untuk kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, ya Bapa. Kami mau angkat pujian penyembahan kami dari hati kami yang terbuka, Tuhan, untuk mau fokus di dalam Engkau. Kami akan pujian Tuhan. Dan kemuliaan-Mu, iman besar Tuhanku. Kaulah pemilik hidup kami, pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Masukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Bagi segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan tinggikan yang bangkit dan berat, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorbanlah hidup. Selamatkan jiwaku, Selamatkan jiwaku. terima kasih, Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib memberikan penebusan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk semuanya, ya Bapa. Di depan tahta-Mu, lalukan seluruh hidupku Terima kasih, ya dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
menyembah-Mu. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Atas segala pengorbanan-Mu Tuhan, di atas kayu salib, menyatakan rahmat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, untuk kami dapat mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Engkau melihat setiap hati kami. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, fokus di dalam bukan di luar, apa yang di dalam mengalir keluar. Dan kami yakin dan percaya kami dibangun di dalam iman, percaya di dalam Engkau. Dan kami mau menjadi saksi-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sebab Engkau yang agung, Engkau yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk penebusan. Terima kasih Tuhan untuk jiwa kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, atas segala kasih dan kurang Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Kami tinggikan, kami aturkan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, atas segala apa yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau lah yang kami sembah, Engkau lah yang kami puji ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu dalam kehidupan kami. Kami memuji, memuliakan Engkau dan jadikanlah kami pribadi-pribadi ya Bapa yang selalu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami dapat mengenal kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan di dalam Engkau suatu rencana yang indah ya Bapa. Kami memuji, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Mari Tuhan, mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menyembah di dalam kami. Atas segala karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya.
Saatnya kita berada di dalam doa pada saat ini, di dalam setiap kebutuhan, dan saya yakin percaya, dan biarlah Tuhan menolong menyertai bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa untuk pemimpin bangsa kita, presiden kita, mulai dari pusat sampai daerah. Biar Tuhan menyertai, memberikan hikmat dari setiap kebijakan, dan biarlah untuk menjadi suatu saluran berkat, dan khususnya nama Tuhan dipermuliakan di negara kita. Untuk itu Tuhan menempatkan saya dan saudara untuk kita tetap berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita mengucap syukur apa yang telah Tuhan lakukan, dan kita yakin dan percaya bahwa kita dapat melalui segala sesuatu karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk para pastor yang berada di dalam persekutuan kita. Mari kita saling mendukung, mendoakan mereka satu dengan yang lain, seperti mereka mendoakan kita juga di tempat ini. Kita juga mau bawa di dalam doa, kita lihat Pastor Rick and Lois di Bruce Crims di Geraldton. Kita mau bawa di dalam doa biar Tuhan menyertai pelayanan mereka, dan khususnya di dalam keluarga dan jiwa-jiwa. Kita rindu, amin, Tuhan berkarya terus di dalam gereja, di dalam pelayanan mereka. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Rob and Walls di Parramatta, Sydney. Kita mau bawa di dalam doa biar Tuhan menyertai mereka di dalam pelayanan, dan Tuhan mau pakai lebih lagi. Dan kita yakin dan percaya kemuliaan nama Tuhan dinyatakan di dalam pelayanan mereka. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Kupang. Ada Pastor J and Esther Hanslow. Kita lihat hal yang baru Tuhan nyatakan terus, ada kebangunan rohani terus di sana, ada banyak anak-anak muda yang diselamatkan, dan kita mendukung terus di dalam doa. Biarlah Tuhan memakai pelayanan ini, memberkati keluarga, memberkati seluruh jemaat, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam apa yang mereka lakukan di pelayanan mereka di kota Kupang. Dan saya yakin percaya bahwa setiap pribadi kita memiliki suatu kebutuhan doa pada saat ini. Kalau saudara memiliki kebutuhan yang sangat terdesak, ada suatu kebutuhan di mana saudara rindu sekali untuk kita mau doakan bersama-sama. Dan saya mau katakan kepada saudara, hal yang sederhana adalah saudara bisa mengangkat tangan, dan kita akan berdoakan bersama-sama apa yang menjadi kebutuhan tersebut. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap jawaban yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau ada pada saat ini, silakan angkat tangan saudara. Kalau tidak ada, kita mau bawa di dalam doa untuk setiap pergumulan kita. Kita mau bawa doa juga untuk pelayanan kita di tempat ini, dan khususnya untuk acara konser yang akan kita adakan pada akhir bulan ini. Biar Tuhan memakai pelayanan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga nama Tuhan banyak orang mengenal, melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu baiknya melindungi dan menyertai kita, dan membangkitkan iman percaya kita di dalam pengenalan kita akan Dia. Jadi saya mendorong saudara, mari angkat suara kita. Kita mau berdoa pada saat ini, kita mau satu hati, kita mau percaya apa yang menjadi kebutuhan kita, untuk kita mau menerima janji dari Tuhan yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, suatu hal yang baru Tuhan Engkau berikan bagi kami. Suatu hal yang baru Engkau membangkitkan iman percaya kami. Suatu hal yang baru Tuhan, kami dapat melihat karya-karya-Mu yang selalu baru Tuhan, khususnya di dalam pelayanan kami, bangsa kami. Kami mau bawa di dalam doa Tuhan, dan untuk itulah kami mengucap syukur Tuhan untuk presiden kami, untuk pemimpin-pemimpin lainnya ya Bapa. Tuhan tolong lindungi, sertai, dan setiap kebijakan ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau berbicara, Engkau berikan hikmat ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan untuk pelayanan kami, untuk pemimpin-pemimpin kami di dalam persekutuan kami. Tuhan tolong lindungi ya Bapa. Kami bawa di dalam doa untuk gereja kami yang ada di Geraldton. Tuhan Engkau melihat Pastor Rick and Lois Crimmers, Tuhan tolong lindungi sertai ya Bapa. Dan ya Tuhan, Kau mau pakai seluruh jemaat Tuhan untuk melakukan sesuatu ya Bapa, bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mengingat ya Bapa, di dalam doa kami untuk gereja kami yang di Parramatta Tuhan, ada Pastor and Tuhan Walls Tuhan. Tuhan sertai mereka ya Bapa, dan Kau mau pakai mereka Tuhan di dalam kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga untuk gereja kami yang ada di kota Kupang Tuhan, sertai ya Bapa, Pastor Zeden
dan Esther Hanslo Tuhan di dalam pelayanan mereka dan keluarga Tuhan. Engkau berkati pelayanan mereka ya Bapa, dan biarlah namamu dipermuliakan Tuhan dengan apa yang mereka lakukan di sana dan apa yang jemaatmu lakukan di sana ya Bapa. Dan Kau melihat setiap pribadi kami di tempat ini ya Bapa, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan pada saat kami ya Tuhan menaikkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Mungkin kami berada di dalam keterdesakan Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menyertai kami, dan doa yang kami naikkan Tuhan indah pada waktunya, jawaban yang kami terima daripada-Mu ya Bapa. Dan inilah ibadah kami mau serahkan di dalam Engkau. Engkau yang melindungi, menyertai ya Bapa, sehingga kami dapat merasakan Tuhan hadir-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami percaya satu kuasa, yaitu berasal daripada-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita. Terima kasih ya Bapak. Silakan duduk. Amin, haleluya. Ada berapa pengumuman bagi kita semua. Hari Jumat kemarin kita ada PA di Kalimalang, di keluarga Tante Welse. Kita mendapatkan waktu yang terbaik. Kita dapat men-share apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu untuk fellowship dan sangat-sangat memberkati kita semua yang hadir. Khususnya untuk orang-orang yang ada di sekitar, tetangga-tetangga dari keluarga Tante Welse, kita mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan. Demikian juga tadi malam kita berada di jalanan, kita bagi sesuatu apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami dan kehidupan kita semua, dan khususnya kita mau membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, amin, terus memakai kehidupan kita semua untuk menjadi saluran berkat-Nya dan membawa suatu inspirasi bagi orang-orang bahwa Tuhan yang kita muliakan, yang kita tinggikan, Dia selalu menyertai kita pada masa-masa sulit sekalipun, amin. Itu beberapa pengumuman bagi kita, dan kita tetap ibadah tengah minggu, ibadah hari Minggu seperti biasa. Mungkin pada saat ini kita menunggu dengan segala apa informasi dari pemerintah dengan keadaan-keadaan yang ada sampai saat ini, tetapi mari kita fokus kepada Tuhan untuk kita dapat melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam setiap pribadi kita. Dan mari kita bersukacita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan karyakan di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mendorong saudara memberikan persembahan adalah berbicara untuk seperti kebutuhan-kebutuhan yang ada di tempat ini. Tapi puji nama Tuhan, amin. Hal-hal dasar yang kita lakukan adalah Tuhan telah menyertai, Tuhan selalu memberkati kehidupan kita, menyertai kita, sehingga kita dapat beribadah di tempat ini. Dengan begitu kita merasakan bahwa kuasa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Matius 28 ayat 18 firman Tuhan, Yesus memberkati mereka dan berkata, kepada Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan saya yakin percaya bahwa pada saat kita berada di dalam pergumulan, kita hanya berharap kepada Tuhan, amin. Keluarga tidak bisa memberikan jawaban. Pekerjaan tidak bisa memberikan jawaban. Kemampuan kita tidak bisa memberikan jawaban dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi jawaban yang sesungguhnya yang kita cari adalah berbicara tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, berbicara tentang janji Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terarah dan terfokus untuk memandang karya-karya Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Dan kita merasakan, amin, sukacita tersendiri saat kita merasakan pertolongan Tuhan. Kita merasakan suatu kebahagiaan tersendiri saat kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam hal-hal keuangan kita.
Jadi mari kita bisa mengucap syukur apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, khususnya berbicara di dalam keuangan kita. Untuk itu mari kita memberkati pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini, dan kita akan merasakan berkat Tuhan tersendiri di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, ya Bapa, bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, ya Bapa. Engkau melihat hati kami, ya Bapa. Engkau tidak melihat nilai, ya Bapa, tapi hati kami yang rindu untuk memberkati, ya Bapa, dan hati kami yang rindu Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau berperkara di dalam hal keuangan kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Sambil memberi, kita akan pujian bagi Tuhan. Bila sangkakala berbunyi amin. Bersukacita bagi Tuhan lewat pemberian kita. Kalau namamu dipanggil ku ada, kalau ku disangkakan, kalau ku disangkakan, kalau ku disangkakan, kalau ku disangkakan ku ada. Haleluya. Kerja bagi Tuhan diselamatkan, harus bersaksi dalam kasih-Nya, sampai akhir terjadi dunia yang tetap setia. Kami percaya namamu dipanggil ku ada, kalau kalau ku disangkakan, kalau ku disangkakan, kalau ku disangkakan, kalau ku disangkakan ku ada. Amin, haleluya. Senang amin untuk mendengarkan lagu Bila Bunyi Sangkakala. Nama kita ada, amin. Dan itulah yang kita selalu menjaga di dalam kita sebagai orang percaya, sehingga pada akhirnya bahwa kita berkumpul bersama dengan Kristus untuk memuji memuliakan namanya di dalam kerajaannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sambil judul Hidup Adalah Kesempatan. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat ke-16, saudara bisa juga lihat di layar di depan ini, amin. Kita mau mendengarkan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini kami dapat merasakan, ya Bapa, suatu sukacita tersendiri. Karena ini, ya Bapa, merupakan suatu janji daripada-Mu untuk arah kami ke depannya, ya Bapa. Untuk kami tetap berada di dalam jalur-Mu, ya Bapa. Untuk itu, ya Bapa, Tuhan tolong kami, ya Bapa. Biarlah melalui firman-Mu ini, ya Bapa, kami dibangun, Tuhan. Kami tetap, ya Tuhan, tetap setia melakukan apa yang
telah Engkau karyakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya ya Bapa, kami bersama di dalam Engkau pada saat bunyi sangkakala ya Bapa. Dan biarlah Tuhan apa yang kurang Engkau lengkapi bagi kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti suatu pesan yang daripadamu ya Bapa, melalui pemberitaan firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, seringkali sangat-sangat mendorong saya untuk tetap melakukan sesuatu bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa. Dan saya melihat berkat Tuhan, penyertaan yang selalu baru. Dan pada saat ini kita menginjak pada bulan September ini penuh berkat, penuh anugerah, dan kita mau lakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya merasakan suatu karya Tuhan, anugerah Tuhan berbicara di dalam setiap kita di tempat ini. Dan kita akan melihat inilah suatu proses yang Tuhan lakukan. Karena pada akhirnya kita akan melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa pada akhirnya di dalam kehidupan kita. Dan inilah judul pada saat ini adalah berbicara hidup adalah kesempatan. Kita tadi membaca di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Setelah Tuhan memilih kita sebagai umatnya, suatu yang dikhususkan bagi kemuliaan bagi namanya. Setelah kita ditebus melalui suatu pengorbanannya di atas kayu salib, Tuhan menetapkan kita semua untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya. Karena kalau kita lihat pada dasarnya adalah manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia sudah berada di dalam kehidupan dosa. Manusia telah kehilangan arah mau melakukan apa. Manusia tidak melakukan sesuatu yang dapat memuji atau memuliakan atau yang menyenangkan hati Tuhan. Manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan kita lihat itulah tujuan Kristus datang di dalam kehidupan kita. Datang di dalam dunia ini adalah tujuan Tuhan untuk memilih kita. Kita lihat di dalam Lukas 19 ayatnya ke-10. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayat ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah rencananya kenapa kita berada di tempat ini. Dan kenapa Tuhan mau kita melakukan sesuatu untuk pergi menceritakan, membawa kesaksian apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita pada dasarnya memiliki suatu hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin kita memiliki suatu sifat-sifat seperti kita mengandalkan kekuatan kita. Mungkin kita memiliki suatu sifat untuk keegoisan, untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika Tuhan datang untuk mencari kita, Dia menyatakan keselamatan bagi kita yang terhilang di dalam Dia. Dan Tuhan membentuk kita. Dan untuk itulah kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan namanya. Untuk itu kita memiliki suatu tugas utama. Ketika Tuhan memperlengkapi kita untuk pergi, kita berikan suatu khusus untuk mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itulah yang kita bisa melihat di dalam amanat agung. Di dalam Matius pasal 28. Mungkin suatu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Itulah tugas yang kita dapat terima dari Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan keselamatan bagi kita. Dan itulah poin yang pertama di dalam hal pribadi kita. Untuk kita melakukan sesuatu. Untuk melangkah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Poin yang kedua, ketika kita untuk mau pergi melakukan sesuatu, Tuhan telah mempercayakan kepada kita sesuatu. Yang apa yang kita terima, apa yang kita dapat rasakan pada saat ini adalah berbicara mengenai kita dapat memelihara ciptaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal kedua ayatnya ke-15. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-15 adalah berbicara mengenai bagaimana manusia memelihara supaya kita dapat mengusahakan dan memelihara apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Baik tubuh, baik keluarga, baik pekerjaan, baik materi, baik apapun yang Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengusahakannya. Berkati keluarga, Tuhan telah memberikan bagi kita keluarga. Tuhan memberikan kita pekerjaan. Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat. Untuk itu kita diajarkan oleh Tuhan untuk pergi, untuk merasakan, membawa kesaksian bahwa kita adalah pribadi ciptaan Tuhan. Untuk itu kita dapat mengucap syukur apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga adalah berbicara mengenai untuk kita dapat, kenapa Tuhan mengajar kepada kita untuk mau pergi, untuk melakukan sesuatu. Kita melihat adalah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita seiman. Menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berada di dalam kesulitan. Berada di dalam ketidakbahagiaan. Kita lihat di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ini ada beberapa ayat firman Tuhan yang dapat membantu kita, menolong kita untuk diperlengkapi. Kenapa Tuhan mau untuk kita dapat pergi atau melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi namanya. Galatia pasal 6 ada di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-10. Kita lihat di dalam ayat kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi di sini ada berbicara bagaimana suatu kesehatian untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Dan kita lihat di dalam poin ayatnya ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pada saat para rasul, amin, pada saat awalnya pemberitaan firman Tuhan, sangat-sangat terberkati sekali ketika mereka melakukan sesuatu bagi nama Tuhan di dalam suatu hati yang sehati, di dalam suatu hati yang terfokus untuk melakukan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tadi telah mendengarkan beberapa ayat pada saat ini, amin, tentang berbicara kenapa kita harus mau pergi, kenapa Tuhan memberikan suatu pesan bagi kita untuk dapat pergi melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya. Dan kalau kita kembali lagi di dalam ayat bacaan kita, saya ambil poin yang kedua adalah berbicara mengenai tentang menghasilkan buah. Dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tugas utama kita sebagai orang pilihan adalah memiliki suatu kehidupan yang berbuah,
yaitu menjadi saluran berkat, menjadi suatu saksi bagi dunia ini, menjadi suatu saksi dari apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi untuk kita dapat merespon, menerima, dan memahami bahwa pribadi kita lah yang menjadi saluran tersebut di dalam kemuliaan bagi nama Tuhan, baik di dalam perkataan maupun tindakan kita sehari-hari. Kalau kita lihat di dalam buah, mungkin kalau kita sering belanja di supermarket, bahwa buah yang dijual memiliki kadaluarsanya atau expire-nya atau masa-masa di mana buah tersebut sudah tidak bisa lagi untuk digunakan. Demikian juga mungkin kalau kita lihat buah mungkin yang kalau tidak memiliki suatu expired date-nya, mungkin kita juga bisa, kalau kita hanya menaruh begitu saja, tidak bisa untuk dinikmati, atau lupa untuk kita mau menikmati atau memakan buah tersebut, sehingga pada akhirnya terjadi apa yang disebut dengan busuk atau tidak layak untuk dipakai. Untuk bisa menghasilkan hal-hal tersebut, bahwa kita adalah sebagai orang yang percaya, sebagai umat tebusan Tuhan, bahwa kita bisa menghasilkan buah yang kekal. Karena buah yang kekal itu adalah berasal dari Kristus Tuhan, berasal dari penebusannya, berasal dari apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita di dalam kehidupan kita. Untuk itu tidak dapat menjadikan suatu apa pesan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah kita dapat melihat bahwa semua buah yang ada di dunia ini ada batasnya. Tetapi kita adalah buah dari hasil yang Tuhan telah lakukan, yang telah Tuhan ubahkan. Jadi kita dapat menghasilkan buah dari apa hasil yang pengorbanan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita di bumi ini. Bahkan nantinya dalam kekekalan kita tetap memiliki suatu kerinduan, memiliki suatu hati, dan kita dalam menjadi suatu milik Kristus. Sehingga melalui hidup kita banyak orang diselamatkan melalui kesaksian kita, sehingga banyak orang menikmati berkat Tuhan. Apa yang kita lakukan tadi malam adalah suatu hal yang kecil, mungkin untuk mengekspresikan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berbicara mengenai tugas utama kita. Dan ini adalah suatu hal yang paling sangat sulit untuk bertahan di dalam melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal yang benar, mungkin kita berada di dalam gereja, berada di dalam kumpulan orang-orang percaya, dan kita sangat-sangat merasakan suatu hadirat Tuhan. Dan begitu semangat untuk kita bisa mau melakukan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi awal yang sesungguhnya adalah dari apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Adalah ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita berada di dalam tengah-tengah pekerjaan kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Hasil apa, buah apa yang kita bisa share atau bagikan. Sehingga orang bisa melihat pribadi-pribadi kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Sehingga apa yang mereka lihat bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan sesuatu untuk membawa kesaksian-kesaksian apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga lengkaplah apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-16. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Coba kalau kita bayangkan, amin, seperti visi misi gereja kita. Saya tadi melihat di dalam Instagram, di gereja Potterhouse, saya lihat di dalam mungkin tahun-tahun
yang lama mengenai foto ketika mereka mengadakan konferensi. Mungkin konferensi zaman dulu. Bagaimana kalau tidak ada orang yang mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, yang tidak mau menghasilkan buah. Dan saya yakin percaya bahwa kebenaran akan firman Tuhan itu melalui visi misi yang Pastor Raymond Mitchell terima tidak akan sampai kepada kita. Untuk itulah saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan, karya Tuhan belumlah terlambat bagi kita. Mungkin kalau selama ini kita belum memahami mengenai maksud Tuhan. Kenapa Tuhan menebus saya? Bukankah hidup di dalam dosa itu begitu nyaman, begitu menyenangkan? Tetapi saya mau katakan bahwa hal itu adalah benar di dalam kedagingan kita. Tetapi akan membawa kita di dalam kehidupan yang tidak ada arah dan tujuan. Tetapi Tuhan datang untuk mencari kita. Mencari kita yang terhilang. Mencari kita yang berada di dalam, mungkin seperti di dalam ketidakmengerti. Mungkin kita berada di dalam hal seperti terasa sulit untuk keluar dari zona dosa tersebut. Dari zona yang membawa kita di dalam hidup yang tidak terarah. Yaitu kita dapat melihat bahwa pengorbanan yang sangat luar biasa. Kenapa Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita? Bukankah Tuhan memiliki segala sesuatu di dalam kerajaannya, di surga? Kenapa dia harus bisa memberikan suatu pengorbanan? Dan kita bisa melihat dari situ bahwa kita adalah memiliki suatu nilai. Sehingga kita adalah ciptaan yang berharga bagi kemuliaan bagi namanya. Tuhan mengajar kita untuk memahami, untuk mengerti adalah suatu janji di dalam hidup yang terarah di dalam Dia. Jadi belum terlambatlah bagi kita bahwa hidup kita adalah memiliki suatu kesempatan yang selalu baru untuk Tuhan mau pakai. Baik di dalam kesaksian yang hidup, sehingga menghasilkan suatu buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari hasil semuanya itu, amin. Dari hasil apa yang telah kita lakukan mengikuti Tuhan, firman Tuhan memberikan suatu janji bagi kita. Kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-7. Efesus 4 ayatnya ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi saya lihat di sini, amin, bahwa Tuhan telah memberikan suatu kemampuan bagi kita seturut dengan kehendaknya. Dan Tuhan tahu bahwa kita dapat mampu melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya. Kenapa Tuhan tidak berbicara kepada orang-orang yang lain? Kenapa harus berbicara kepada saya? Mungkin timbul pertanyaan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Tetapi inilah yang dapat kita rasakan. Suatu kasih karunia seperti yang kita lihat tadi di dalam Lukas. Bahwa tujuan Tuhan memilih kita sebagai umatnya karena Tuhan memiliki rencana yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk bisa mau pergi untuk menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi saya mendorong kita semua dari apa yang kita terima pada pagi hari ini adalah berbicara mengenai respon kita sebenarnya dari apa yang Tuhan telah berikan. Adakah hati kita mau menerima dari apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Adakah kita mau mengekspresikan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan bagi namanya? Untuk itu Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita. Melalui kesaksian-kesaksian yang hidup. Melalui pemberitaan firman Tuhan. Melalui doa. Tuhan berbicara di dalam setiap kita. Melalui pelayanan, melalui keterlibatan kita,
Tuhan berbicara kepada kita untuk menguatkan iman percaya kita, sehingga kita dapat memiliki suatu sukacita tersendiri. Saya yakin dan percaya bahwa kita memiliki suatu kebahagiaan tersendiri saat kita selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi janji Tuhan yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita melalui ayat bacaan kita, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus diberikan juga kepada kita semua. Saya yakin percaya bahwa apa yang kita cari di dunia ini adalah berbicara tentang kehidupan yang kekal. Semuanya mungkin berbicara tentang hal-hal materi, mungkin semua berbicara mengenai jasmani. Itu akan dibawa di dalam kehidupan yang terhilang. Tetapi puji nama Tuhan, firman Tuhan berbicara bagi kita, berbicara mengenai tentang hidup kita memiliki waktu atau suatu kesempatan bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan namanya. Tidak ada di dalam Tuhan, tidak kita mengenal kata-kata mengenai terlambat. Tetapi kita lihat, amin, untuk janji Tuhan. Kita melihat di atas kayu salib, ketika seseorang datang merendahkan diri, mengaku dosa kepada Tuhan Yesus, Tuhan berbicara memberikan suatu pengampunan. Apalagi kita yang sudah telah mengenal akan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa hidup kita adalah suatu kesempatan. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk berada di dalam jalurnya, karena Tuhan memiliki suatu rencana dan janji yang sangat luar biasa yang akan diberikan di dalam setiap pribadi kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau berbicara mengenai janji yang Kau berikan bagi kami, untuk kami dapat melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, sempurnakan, lengkapi apa yang kami dapatkan melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau berbicara di dalam kehidupan kami. Engkau membangun iman percaya kami, dan Engkau memberikan undangan bagi kami. Saat ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri, saya mau katakan, selalu ada undangan yang Tuhan berikan untuk kita dapat dipulihkan, untuk kita dapat mengambil komitmen di dalam setiap tindakan dan pilihan yang kita ambil. Mungkin selama ini saudara tidak mengerti tentang arah dan tujuan hidup saudara. Dan inilah kelemahan orang percaya sesungguhnya. Ketika tidak bersandar atau tidak melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan. Tuhan memberikan perumpamaan seperti perahu yang diombak-ambingkan di lautan tanpa arah dan tujuan. Tapi puji nama Tuhan, di tempat ini firman Tuhan berbicara mengenai arah dan tujuan, berbicara di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan tidak berbicara kepada kita mengenai janji seperti yang dunia tawarkan. Tapi janji Tuhan ya dan amin berbicara bagi setiap umat ciptaannya. Adakah saudara yang merasa bahwa arah tujuan hidup itu tidak begitu jelas? Karena ada kehidupan dosa, ada kehidupan kedagingan, ada kehidupan keterikatan.
Tapi saya mau katakan kepada kita semua, janji Tuhan ya dan amin. Karena di dalam Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan untuk kita dengan caranya yang sangat luar biasa. Amsal 23 ayat 18 berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab itu mari kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan saudara, ada kehidupan dosa di dalam kehidupan saudara, berkat Tuhan tidak akan saudara bisa dapatkan. Tapi hal yang sederhana yang saudara bisa lakukan pada saat ini adalah mengatakan, ini aku Tuhan, saya mau meminta pengampunan daripadamu. Pulihkan saya, jadikan saya menjadi pribadi-pribadi yang baru untuk kemuliaan bagi nama. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara ingin mau didoakan kembali, ingin mau mendapatkan suatu penyegaran kembali, saya memberikan undangan bagi saudara bahwa Kristus memanggil saudara untuk memberikan kedamaian di dalam kehidupan saudara. Hal yang sederhana saudara lakukan adalah mengangkat tangan. Dan saya akan mendoakan saudara di tempat ini. Bukan untuk mempermalukan, tetapi ini berbicara mengenai hubungan saudara dengan Kristus Sang Pencipta. Kalau tidak ada pada pagi hari ini, saya mau katakan kepada kita semua bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita berada di dalam janji Tuhan, Yesus berkata kepada kita semua, janganlah kita khawatir tentang apapun di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang akan kita makan, apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang kita pakai. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat ke-22. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menyerahkan segala sesuatu kehidupan kita di dalam Dia, kita akan menerima bahwa Tuhan yang akan memelihara kita. Jadi sebelum kita meninggalkan tempat ini, bahwa poin yang kita dapatkan pergi dan berbuah. Saya yakin percaya ketika kita mengambil komitmen, Tuhan akan menolong kita sehingga kita bisa mampu melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada saat ini, Tuhan memperlengkapi, Tuhan mensempurnakan. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Mari kita mengambil waktu untuk berbicara, berdoa. Kalau saudara mau maju ke altarnya, mau berdoa, silakan, amin. Kalau saudara juga tetap duduk di tempat duduk saudara, silakan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita ambil waktu kita untuk berdoa, untuk merespon dari apa yang Tuhan telah berbicara di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa.
Mata baki berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, ada beberapa pengumuman tambahan. Kita ada konser pada akhir bulan ini, amin. Untuk seperti membatasi perjalanan kita, untuk bisa berada di tempat ini. Mungkin saudara bisa latihan setelah ibadah, atau bisa latihan di rumah. Mari kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kalau saudara, rumah saudara mau terbuka untuk PA atau kami mau kunjungi, silakan, amin. Sangat senang hati kami tetap bersemangat melakukan bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang lain, silakan untuk menghubungi kami. Dan kalau saudara, Bapak Ibu tidak keberatan, mungkin pada akhir bulan nanti saya akan mau buat grup WA. Kita bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain di situ, amin. Dan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita yakin percaya bahwa berkat Tuhan tercurah di dalam setiap kita. Kita dikuatkan di dalam iman, percaya di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mari kita tetap menghormati untuk protokol kesehatan. Mari kita menjaga hal-hal yang lain seperti masker kita, menggunakan hand sanitizer, dan tetap itu untuk tetap kita berhikmat menjalani kehidupan kita pada saat-saat wabah sedang melanda negeri kita, kota kita. Kita akan mengakhiri pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa dan kita akan fellowship di bawah. Mari kita saling memberkati satu dengan yang lain. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, untuk kami dapat memiliki kehidupan yang berbuah di dalam Engkau. Biarlah kami menjadi saluran berkat-Mu, dan Engkau mau pakai kehidupan kami, karena kehidupan kami adalah kehidupan yang selalu baru di dalam Engkau, dan menjadi pribadi untuk kemuliaan bagi nama-Mu di dalam setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat janji, melihat masa depan kami di dalam Engkau. Sehingga pada akhirnya ya Bapa, nama kami tetap ada di dalam kemuliaan. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini ya Bapa. Bukan karena kuat kuasa kami ya Bapa, tetapi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dengan apa yang kami lakukan khususnya di Indonesia ini ya Bapa. Kami adalah pribadi-pribadi yang mau melakukan ya Bapa, mau memberi yang terbaik senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau selalu melihat setiap hati kami ya Bapa yang terdalam. Karena kami merasakan Tuhan, kami merasakan bagaimana Engkau datang menebus kami, mengambil kami, mengeluarkan kami, membawa kami ke dalam kehidupan di dalam rencana yang indah. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya itu ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga kami. Engkau yang memberkati segala pekerjaan kami. Baik kami ya Tuhan Yesus yang sedang kuliah atau yang sekolah, yang berada di dalam rumah tangga dan segala sesuatu Tuhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami ya Bapa. Engkau melindungi keluarga-keluarga kami ya Bapa. Engkau mencukupi ya Tuhan mengenai di dalam keluarga-keluarga kami ya Bapa. Dan di dalam Engkau ada pengharapan yang sangat luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang memberkati makanan minuman yang telah tersedia ya Bapa. Dan Engkau memberkati dan menyertai kami. Engkau tibakan kami saat kami pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Sehingga Engkau mempertemukan kami kembali di dalam damai sejahtera yang berasal daripada-Mu, untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan inilah doa kami, hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami telah menerima berkat yang sesungguhnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara. Silakan untuk berfellowship di bawah. Tuhan Yesus memberkati.